Perkenalkan, nama saya Angelina Malalibun dengan NIM 1803030023, kelas A semester 6. Dalam video kali ini, saya akan membuat sebuah parodi dengan tema populisme. Tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik. Tahu tidak, ini akhir-akhir ini publik sering mendengar isu-isu populisme yang didengung kader partai politik dan calon kepala daerah. Ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan populisme sebagai paham yang mengakuinya dan menjunjung tinggi hak kearifan dan keutamaan rakyat kecil. Ya, tentu saja populisme mengandung hal yang baik sebenarnya, karena ada perhatian dari politisi pada isu-isu yang dirasakan rakyat kecil begitu. Yang menjadi masalah adalah populisme yang diusung masih dangkal serta hanya sebatas propaganda dan narasi yang membius massa begitu. Masalah yang jauh lebih pelik itu adalah publik yang melihat populisme masih masih jauh dari realita yang dijanjikan politisi. Memetik kemenangan lewat populisme haruslah ditindaklanjuti dan konsistensi begitu. Tentu saja kita belajar dari pengalaman pemilihan gubernur kemarin yang terjadi di DKI Jakarta. Setidaknya kan ada dua isu yang hangat diperbincangkan rakyat kecil selama masa kampanyenya, yaitu rumah DP 0 rupiah dan kredit OC. Pada bulan Maret 2017, tahun berapa sekarang, berapa ya, 2021, berarti 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu itu seorang Anies Baswedan yang kala itu masih berkampanye menjanjikan sebuah program kepemilikan rumah tanpa uang muka seharga 350 juta. Pada acara Najwa, dia menyatakan di Jakarta rumah dengan harga 350 juta banyak, bukan cuma di pinggir. Iya sih. Setelah itu juga 6 bulan menjabat gubernur yang dibantu wakil daerah Sanjana Uno, isu populis yang dilemparkan bahkan kampanye hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan pada situs resmi pemenangan pasangan Anies Sandi disebut hunian akan berbentuk rumah susun. Iya, berarti mereka menjanjikan keimbalan. Kalau pilih mereka berarti sebuah imbalan kayak beri rumah. Ya, itu namanya kan janji tuh. Berarti kalau pas naik berarti nanti kemudian skala ini orang-orang yang tinggal di perumahan kumuh misalnya yang ada di bantaran Kali Ciliwung itu dipindahkan begitu. Jadi taruh di rumah yang layak huni begitu. Berarti itu kayak semacam suapan begitu ya? Bukan. Itu memang namanya orang kampanye begitu, juga ada janji supaya dia bisa terpilih. Ada juga hal lain yang menarik sebenarnya dari perhatian publik dari kredit OKC begitu. Saat debat pilkada itu pada finalnya pada tanggal 12 April 2017 itu Sandiaga kan mengatakan kredit khusus bagi perempuan kita berikan tanpa jaminan dan kita berikan pendampingan monitoring begitu. Dalam situs pemenangannya juga ada pertemuan dengan Ikatan Keluarga Minang pada bulan Maret
2017. Dalam pertemuan itu Anies Baswedan mengatakan akan ada pelatihan khusus, pendampingan dan serta pemberian modal begitu. Oh, akan tetapi kan saat itu isu populasi juga tidak sepenuhnya dijalankan, berarti janji tinggal hanya janji begitu. Lalu yang ini jawaban dari Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan janji tersebut pada bulan Desember. Wagub Sandiaga mengatakan warga hanya akan fasilitasi pendanaan dari perbankan dengan besaran bunga sesuai dengan pasaran. Setidaknya salah satu alasan rakyat kecil memilih Adian Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta pada saat itu adalah program-program mereka yang populis. Sebagian pemilihan tersebut isu populis ini, meski realita hari ini masih jauh dari janji. Ya sih. Jadi pertanyaan sekarang itu apakah rakyat kecil menjadi korban permain kata-kata begitu? Entahlah juga sih. Namun dengan mengatakan bahwa rumah yang dimaksud dalam program DP 0 rupiah sebagai rumah susun, sama saja dengan mengatakan bahwa makanan yang dimaksud adalah makanan ringan begitu. Ya, mengapa hal itu perlu mendapat sorong? Karena partai politik mengusung calon kepala daerah yang populis, tetapi belum sebenarnya mampu merealisasi janjinya begitu. Harus ikut bertanggung jawab begitu. Lalu untuk pertanyaan untuk kita semua, apa yang terjadi bila kepala daerah populis tidak dapat melunasi janjinya? Dan jawabannya itu rakyat akan semakin tidak percaya kepada politis dan pemerintah. Dalam rangka panjang, kualitas partisipasi politik dan demokrasi juga akan menurun. Rakyat pun tidak akan disuguhi polititis yang hanya mementingkan diri sendiri, keluarga, kronim. Ujung-ujungnya korupsi tetap merajalela. Betul. Republik kita menjadi taruhan kayak orang sekarang toh. Oke, mau calonkan diri pasti dia harus berkorban, harus ini dari rumah ke rumah, harus pilih saya gitu. Ini kalau kalian pilih saya, kalau saya jadi orang, pasti ini besok-besok kalian akan dapat begini, kalian hidup akan terjamin. Nyatanya tidak sesuai yang mereka janjikan sebelumnya. Ya, berbicara tentang kepercayaan masyarakat tuh terhadap politisi dan pemerintah, kita dapat mengacu itu pada organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi, karena organisasi internasional beranggotakan negara maju dengan misi mendorong kebijakan yang meningkat kondisi ekonomi itu dan sosial yang ada di masyarakat. Kayak contohnya populisme yang belum terwujud pada parang sebelumnya berkenaan dengan 4 unsur. Pertama, kecenderungan populisme yang terjadi di DKI Jakarta mulai ditularkan ke Jawa, ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat begitu. Maka belajar dari populisme di Jakarta tentu tidak seharusnya kita jatuh 2 kali ke lubang yang sama begitu. Ya, kepada rakyat kecil yang harus diterpa seperti slogan populisme, penulis yang berharap kiranya ada suara kritis untuk menanyakan detail dan rencana aksi yang akan dilakukan populis begitu. Ini juga sama kayak dengan prinsip di pasar, yakni ke teliti sebelum membeli gitu. Jadi tidak ada orang yang legawa begitu bila barang yang sudah dibeli ternyata kemudian tidak berfungsi, tidak berguna. Dan sang penjual hanya mengatakan maafkan tuan,
maafkan nyonya, padahal barang ini kan sudah dibeli, jadi baru bisa ditukar 5 tahun lagi. Nah, partai politik yang hanya memainkan isu populis akan cepat populer, tetapi waktu pula di tengah era kebutahan dan digital yang akan membuktikan begitu, dan kemudian mendukung partai itu secara bertahan dan sendiri, dengan sendirinya akan mendapat hukumannya.